Indonesia mempunyai sejarah panjang mengenai penerapan hukuman mati. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Murad Sukumaran alias Mak dengan pidana mati. Berdasarkan data Elsam, paling tidak dalam satu dekade kebelakang, dari 2004 hingga 2014, Indonesia telah melakukan 143 vonis mati terhadap terpidana dengan berbagai kasus, terutama kasus pembunuhan berencana, narkotika, dan terorisme. Dari jumlah tersebut, 26 diantaranya sudah dieksekusi mati. Masih hangat dalam ingatan kita pembunuhan atas nama Francisca Yopi. Perempuan cantik berusia 30 tahun ini tewas dengan luka bacok di kepala, serta tubuh dan kaki terdapat luka lebam dan lecet karena diseret. Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang saat itu dipimpin Hakim Agung Gayus Lumbun menjatuhi vonis mati terhadap terpidana kepada Wawan alias Awing karena terbukti membunuh perempuan yang akrab disapa Siska tersebut. Vonis ini mengubah hukuman penjara seumur hidup yang telah diputuskan Pengadilan Tinggi Bandung sebelumnya. Dalam kasus lain, 8 November 2008, eksekusi mati dilaksanakan di salah satu tempat di LP Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Eksekusi dilakukan terhadap pelaku bom Bali 1, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Muklas, dan Amrozi. Teror bom Bali 1 terjadi pada 12 Oktober 2002. Peristiwa itu menewaskan 202 orang serta melukai 209 lainnya. Menurut Hakim Agung Gayus Lumbun, untuk memberikan vonis mati, seorang hakim harus mempertimbangkan 3 hal. Pertama, keyakinan hakim dalam memberikan vonis harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kedua, mempertimbangkan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak dari perbuatan terdakwa. Terakhir, harapan bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa tidak terulang di masa datang. Hukuman mati ini hukuman yang sangat harus hati-hati dijatuhkan. Setelah memenuhi berbagai persyaratan, pertimbangan hakim, keyakinan hakim, kemudian yuridis yang menentukan hukuman itu, tentu barulah dijatuhkan. Itu pun mulai tahapan-tahapan. Di tingkat pertama dijatuhkan hukuman itu, di tingkat banding masih kembali dikoreksi, disidangkan kembali di pengadilan banding, termasuk di Mahkamah Agung, bahwa hukuman mati ini memang hukuman yang betul-betul harus selektif dijatuhkan setelah upaya lain tidak ada. Sebelum dilakukan eksekusi mati, terpidana mati diberikan semua hak yang melekat padanya untuk melakukan langkah hukum. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam bab 17 bagian ke-1, pasal 233 hingga 243, terpidana berhak untuk mengajukan upaya hukum banding. Banding adalah sebuah permohonan terpidana agar perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan diberitahukan. Selanjutnya adalah upaya hukum kasasi, seperti yang diatur dalam bagian kedua bab 17 KUHAP pasal 244 hingga 258. Kasasi adalah upaya hukum dari pihak yang tidak merasa puas dengan putusan pengadilan. Seperti banding, upaya kasasi juga diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan. Kemudian hak untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali. PK adalah satu upaya hukum yang ditempuh oleh terpidana terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan KUHAP bab 18, pasal 263 hingga 269,
PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kehilafan hakim dalam memutuskan perkara, ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Selain PK, terpidana mati juga mempunyai hak grasi. Grasi adalah hak presiden di bidang yudikatif untuk memberikan pengurangan hukuman pada terpidana. Misalnya mereka yang pernah mendapatkan vonis hukuman mati dikurangi menjadi hukuman seumur hidup. Bila semua upaya hukum telah dilakukan dan tidak ada perubahan putusan, maka Kepala Polisi Daerah setelah mendengarkan nasihat Jaksa Tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya akan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Seperti yang tertera pada pasal 3 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS tahun 1964 tentang pelaksanaan hukuman mati. Merujuk pada KUHP pasal 10, hukuman mati merupakan salah satu bentuk vonis yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa dalam hal pidana pokok. Hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Hukuman mati dapat memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. PN mendukung, sangat support, karena ancaman yang tinggi ini bisa memberikan efek prevensi secara umum. Jadi prevensi itu bisa dilihat dari represif. Dengan represif yang tinggi, represif yang konsisten, represif yang sesuai dengan integritas, maka represif itu memberikan dampak prevensi umum. Jadi prevensi itu tidak hanya berupa sosialisasi, penyadaran, seminar, bukan hanya itu, tapi dari sisi represif juga ya. Kita tidak merasakan sebagai intervensi. Jadi kalau himbauan dan permintaan itu ada, dan semuanya sudah kita respon, tapi akhirnya putusan ada di kita. Bahwa kita tidak ada kompromi dengan para penjahat narkoba, ya, baik pengedar, bandar, dan pembuat narkoba. Meski banyak pihak yang menentang, termasuk desakan dari beberapa negara, sesuai dengan kesepakatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tujuan pelaksanaan pidana mati tidak bisa diganggu-gugat. Karena hukuman mati mempunyai kekuatan legalitas dalam sistem peradilan di Indonesia. Pemerintah pun harus menegakkan hukum secara konsisten dengan segala konsekuensinya demi menjunjung tinggi kedaulatan bangsa dan negara.